Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ditahan di Polda Metro Jaya. Penyidik menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah keduanya ditangkap dan diperiksa secara intensif. Kerusuhan terjadi saat tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan kedua tersangka setelah keduanya ditangkap dan diperiksa. Roy Suryo nampak enggan mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memilih untuk memegangnya di tangan kiri. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, memprotes penanganan perkara kliennya, mulai dari penangkapan, penjemputan paksa, hingga pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Refli menilai kliennya selama ini kooperatif dalam menjalani pemeriksaan sehingga tidak layak diperlakukan seperti pelaku kejahatan yang hendak kabur atau berupaya menghilangkan barang bukti. Ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Berbeda dengan Roy, Dr. Tifa mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Di tengah pemeriksaan, Dr. Tifa diizinkan menjalani ujian disertasi secara daring yang memang telah diagendakan pada hari Jumat. Kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Hatiri, menyesalkan penahanan Dr. Tifa karena selama ini selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum. Selama ini kooperatif. Berapa? 6 bulan mereka itu wajib lapor tiap minggu. Kebebasan mereka itu benar-benar terbatasi, nggak bisa keluar kota, nggak bisa begini, ya kan? Bahkan waktu itu Dr. Tifa mau ke Jepang pun kami gagal, karena harus wajib lapor. Nah, kami taat hukum, tetap, tapi kok ada upaya paksa. Oleh sebab itu, ya kan, yang kami sangat kaget banget, kok mereka menangkap pada posisi Dr. Tifa jam 8 pagi ini harus ujian disertasinya. Kasus ini masuk ke proses hukum setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak terima dituding ijazahnya palsu. Jokowi pun melaporkan sejumlah orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, ke Polda Metro Jaya yang kemudian ditindaklanjuti. Tim Liputan Metro TV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan penilaian mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang selama ini dilontarkan akan ditentukan melalui proses persidangan. Menurutnya, hakim yang memeriksa perkara memiliki kewenangan untuk menilai fakta, bukti, dan keterangan yang diajukan para pihak. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Setelah berjalan lebih dari 1 tahun, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru, di mana kemarin penyidik tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Penangkapan ini pun menimbulkan tanda tanya besar, yaitu apa alasan penangkapan di saat pelimpahan tahap 2 masih belum dilakukan. Fakta-faktanya pemirsa akan kami cek kebenarannya dalam slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini ada babak baru, di mana kemarin di hari Jumat 19 Juni 2026 penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka sekaligus. Mereka adalah pakar telematika Roy Suryo
dan juga aktivis media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Penangkapan ini dimulai sejak subuh. Pertama-tama Dr. Tifa yang terlebih dahulu dijemput paksa di apartemen kediamannya sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Di saat itu Dr. Tifa dikabarkan tengah bersiap untuk mengikuti ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Berselang 10 menit kemudian, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, giliran Roy Suryo yang diamankan di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang. Roy Suryo ditangkap tidak lama setelah tiba dari Bandung usai menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi. Keduanya sempat menolak untuk menandatangani surat penangkapan. Namun pada akhirnya keduanya tetap dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti proses lebih lanjut. Nah, sore harinya Dr. Tifa dan juga Roy Suryo sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk apa dia ke rumah sakit? Pastinya dengan pengawalan ketat, keduanya ini langsung menuju ke instalasi gawat darurat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini disebut oleh polisi sebagai bagian dari prosedur sebelum keduanya resmi diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam proses pelimpahan tahap 2 yang akan segera dilakukan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lantas pemirsa, apa yang melandasi langkah penangkapan ini? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin menegaskan penangkapan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini tidak berdiri sendiri. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berkas perkara yang memang sudah dinyatakan lengkap atau sebutannya adalah P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, dengan status P21 ini penyidik wajib untuk menindaklanjuti dengan proses pelimpahan tahap 2. Jadi pelimpahan tahap 2 ini pemirsa adalah tahapan di mana tersangka dan juga barang bukti berkas perkara seluruhnya harus dilimpahkan dari penyidik dari kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Nah, polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk memastikan kehadiran dari kedua tersangka ketika proses pelimpahan nantinya berlangsung. Kalau misalnya kita melihat secara aturan pemirsa, KUHP yang baru memang memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penangkapan sepanjang ada bukti permulaan yang cukup dan juga demi kepentingan penyidikan. Nah, sementara untuk syarat pelimpahan tahap 2 sendiri mencakup kelengkapan berkas perkara, kepastian identitas tersangka, serta kesiapan barang bukti yang akan diserahkan. Tapi yang menjadi sorotan publik bukan soal dasar hukumnya, melainkan pilihan metodenya. Selama ini praktik pelimpahan tahap 2 umumnya dilakukan dengan mekanisme pemanggilan biasa di mana tersangka diminta hadir pada hari yang telah ditentukan. Upaya paksa berupa penangkapan biasanya ditempuh apabila tersangka ini tidak kooperatif atau mangkir dari panggilan dan dikhawatirkan melarikan diri. Nah, yang jadi pertanyaan mengapa Polda Metro Jaya memiliki langkah represif sejak awal terhadap dua tersangka yang selama ini tercatat rutin memenuhi panggilan dan juga menjalankan wajib lapor. Nah, inilah yang menjadi titik kritis dalam kasus ini. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tentu pemirsa, langkah ini mendapatkan protes yang keras dari tim kuasa hukum baik itu Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kuasa hukum yaitu Ahmad Nozinuddin menyebutkan bahwa penangkapan ini sangat janggal. Kenapa? Karena menurutnya apabila memang tujuannya untuk proses pelimpahan tahap 2 seharusnya cukup dilakukan melalui surat panggilan resmi seperti yang kita sudah jabarkan sebelumnya dan bukan upaya paksa melalui penangkapan. Apalagi pemirsa, kedua kliennya ini dinilai selama ini kooperatif dan tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik. Kuasa hukum lainnya Refli Harun bahkan menyebut proses ini terkesan mempertontonkan tersangka kepada publik. Ia juga mempertanyakan sebenarnya apa sih urgensi dari penahanan mengingat pelimpahan berkas ke kejaksaan dijadwalkan hanya berselang beberapa hari, yaitu nanti di hari Senin tanggal 22 Juni. Tim kuasa hukum pun menduga adanya intervensi kekuatan politik di balik penangkapan ini. Sebagai langkah hukum, maka Refli Harun ini tim kuasa hukum memastikan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan menyiapkan jaminan dari sejumlah tokoh masyarakat. Nah, tapi terkait dengan respon dari kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sudah ada respon dari kubu lainnya, yaitu dari kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ade Darmawan, yang menyatakan bahwa ia mengaku baru mengetahui kabar penangkapan pada Jumat pagi, tapi menilai langkah Polda Metro Jaya kemungkinan besar didasari alasan hukum yang kuat.
Dua sudut pandang yang bertolak belakang ini memperlihatkan bagaimana kasus ini terus menyimpan polemik di setiap tahapannya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, kita akan sama-sama melihat latar belakang dari kasus ini karena bergulir sudah cukup panjang ya dari 2025 lalu. Nah, untuk diketahui kasus ini bermula dari laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada April tahun lalu. Dan dalam perkembangannya polisi akhirnya menetapkan 8 orang tersangka, di mana 8 orang tersangka ini terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster yang pertama berisi 5 tersangka, yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Rizal Fadila. Sementara klaster kedua berisi 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Tapi dalam perjalanannya 3 tersangka yaitu Egy Sujana, kemudian juga Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar memilih untuk menempuh mekanisme restoratif justice, yaitu sederhananya adalah damai. Akhirnya dicabutlah surat perintah penyidikannya. Ketiganya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden ke-7 Jokowi dan permohonan itu diterima. Akhirnya status tersangka dicabut melalui surat perintah penghentian penyidikan. Dengan demikian tersisa 5 tersangka saat ini yang kasusnya tetap dilanjutkan ke proses peradilan. Nah, dari 5 tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa termasuk di dalamnya. Keduanya dijerat dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tifa ini masuk dalam klaster kedua, di mana ini terkait dengan dugaan manipulasi dokumen elektronik. Berbeda dengan 3 tersangka lainnya yang memilih jalur damai, Roy Suryo ini tercatat konsisten menolak menempuh restoratif justice. Ia tetap bersikukuh pada klaimnya soal dugaan keaslian ijazah dari Jokowi hingga kasus ini berlanjut ke tahap pelimpahan di tanggal 22 Juni nanti. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, menanggapi sorotan publik atas proses penangkapan ini di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan komitmennya, yaitu kami akan menjaga dan juga memastikan proses hukum kedua tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masuk dari pernyataan Polda Metro Jaya ini adalah ia ingin menegaskan kalau misalnya proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak didasari kepentingan sepihak atau tekanan politik tertentu, melainkan murni mengikuti ketentuan hukum formil dan juga material yang berlaku. Polisi sendiri juga mempersilahkan apabila tersangka maupun kuasa hukum keberatan bisa menempuh jalur pra-peradilan sebagai mekanisme uji yang sudah diatur di dalam KUHP. Pemirsa, penangkapan ini memang sah secara prosedur, tapi pilihan metodenya tetap menyisakan pertanyaan publik. Apakah upaya paksa ini murni langkah teknis penyidikan atau ada pertimbangan lain di baliknya? Yang pasti, proses hukum akan terus berlanjut hingga berkas resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pekan depan. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari babak baru kasus ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.